Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasional, aspek of development administration. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Yori Pratiwi dengan NIM 24503001011117. Akan ada 4 poin bahasan dalam video ini. Pertama, resume chapter. Kedua, studi kasus. Ketiga, mini project. Keempat, refleksi pribadi. Administrasi pembangunan bukan cuma kebijakan. Ia menggerakkan cara negara bekerja. Ia menyentuh struktur, proses, dan jejaring birokrasi yang melayani publik. Warisan kolonial membentuk prosedur, arsip, dan tata organisasi yang menjadi pijakan. Kini, prinsipnya berevolusi. Organisasi harus adaptif, transparan, dan efektif. Dalam Elements of Development Administration, PB Rathod menekankan fondasi organisasi, kerangka yang relevan untuk pelajar, peneliti, dan profesional pemerintahan masa kini. Aspek organisasi merupakan landasan utama dalam administrasi pembangunan, karena melalui organisasi inilah kebijakan publik dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara efektif. Di India, struktur administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial Inggris. Pada masa kolonial, Inggris membangun sistem birokrasi yang menekankan hierarki yang kuat, pembagian tugas yang tegas, serta prosedur kerja yang formal dan terstandarisasi. Struktur birokrasi tersebut kemudian menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan India pasca kemerdekaan. Hingga kini, pola organisasi, hubungan antar tingkat pemerintahan, dan cara kerja administrasi publik masih mencerminkan pengaruh tersebut. Dengan demikian, aspek organisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi kunci dalam memahami bagaimana pembangunan dijalankan dari masa lalu hingga era modern. Divisi berfungsi sebagai penghubung strategis antara pemerintah pusat dan wilayah lokal dalam sistem administrasi negara. Di India, satu divisi umumnya membina 4 hingga 5 distrik, memastikan koordinasi kebijakan berjalan efektif. Contoh nyata, Divisi Jaipur di Rajasthan, dengan 5 distrik yang diberi label satu persatu untuk menunjukkan struktur. Sebagai analogi, di Indonesia perannya setara provinsi, sementara distrik di India bersesuaian dengan kabupaten atau kota. Keduanya menjadi tingkat koordinasi bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik, agar layanan masyarakat berlangsung konsisten. Komisaris divisi menempati posisi tertinggi dalam struktur Departemen Administrasi Umum di tingkat divisi. Ia bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan administrasi pemerintahan. Jabatan ini umumnya dipegang oleh perwira Indian Administrative Service atau IAS. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah negara bagian dan administrasi wilayah. Di bawah komisaris divisi, wakil komisaris dan asisten komisaris menjalankan fungsi administratif secara berjenjang. Mereka memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara teratur, efektif, dan berkesinambungan. Sebagai ketua divisi, komisaris bertindak sebagai otoritas eksekutif lokal tertinggi. Ia mengoordinasikan kerja lintas departemen, menggerakkan mesin administrasi, serta memastikan kebijakan pemerintah dilaksanakan secara terpadu. Melalui fungsi pengawasan dan evaluasi, komisaris memantau jalannya program pembangunan dan pelayanan publik agar berjalan efektif, selaras, dan tepat sasaran. Dalam administrasi pendapatan tanah, komisaris divisi bertindak sebagai komisioner pendapatan. Ia memegang kewenangan akhir atas penanganan kasus pertanahan serta pelaksanaan reformasi tanah. Sebagai otoritas banding sesuai Land Revenue Act, ia memastikan proses berjalan adil, tertib, dan sesuai hukum. Data, administrasi, dan realitas lapangan terhubung. Kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan di batas-batas nyata. Inilah kerangka pendapatan tanah yang menjaga keteraturan dan kepastian bagi publik. Komisaris divisi memiliki peran penting dalam pengawasan pembangunan pedesaan. Berbagai program seperti penyediaan air bersih, pembangunan sekolah,
pengembangan pertanian dan peternakan, serta sistem irigasi dipantau secara langsung untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan merata. Melalui pengawasan ini, komisaris memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjangkau kebutuhan masyarakat desa. Dalam pemerintahan daerah, komisaris divisi memiliki kewenangan dalam pengendalian lembaga kota dan bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum. Ia membawahi kepolisian serta memimpin koordinasi keamanan dan kesejahteraan sosial melalui rapat koordinasi divisional yang dilakukan secara berkala. Ia menjalankan fungsi seremonial negara serta dapat ditunjuk sebagai pejabat pemilihan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Selain menjalankan tugas administratif, komisaris divisi juga berperan sebagai ombudsman yang menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Dalam kedudukannya, komisaris divisi memiliki posisi strategis yang setara dengan letnan gubernur di wilayah kewenangannya. Administrasi distrik mencakup berbagai departemen pemerintahan yang menjalankan fungsi pelayanan publik secara langsung. Di tingkat inilah, sektor kesehatan, pendidikan, kepolisian, pertanian, hingga peradilan saling terhubung dan bekerja secara terpadu. Seluruh kebijakan pemerintah pada akhirnya bertemu dan diterjemahkan di tingkat distrik, menjadikannya ujung tombak penyelenggaraan negara serta titik utama interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, administrasi distrik menempati posisi strategis sebagai penghubung terdekat antara pemerintah dan masyarakat. Melalui struktur administrasi, inilah kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat diterjemahkan ke dalam program nyata di daerah. Administrasi distrik memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan berjalan secara berkesinambungan dari pusat hingga ke tingkat desa. Dengan menjembatani kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat, distrik menjadi fondasi penting dalam menjaga efektivitas pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan pelayanan publik. Namun demikian, administrasi distrik tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya efisiensi kerja, serta keterbatasan pembaruan sistem seringkali menghambat kinerja birokrasi. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pelayanan publik dan kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, reformasi administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pembenahan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan sistem digital diperlukan agar birokrasi distrik mampu beradaptasi dan menjawab tuntutan pembangunan modern secara efektif dan berkelanjutan. Wakil komisaris adalah poros administrasi distrik mengemban mandat pemerintah di wilayahnya. Ia menelaah dokumen, menetapkan arahan, dan memastikan laporan dari tiap subdivisi akurat. Di lapangan, aparat berinteraksi dengan warga, melakukan survei, dan menyelaraskan program lokal. Di kantor, petugas subdivisi mengelola administrasi, menyusun data, dan menindaklanjuti kebijakan. Melalui koordinasi terpadu, wakil komisaris menjembatani arahan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hasilnya, layanan publik efektif, stabilitas terjaga, pembangunan berjalan berkesinambungan. Sebagai konektor, wakil komisaris memegang tanggung jawab utama dalam pengelolaan pendapatan distrik. Ia memimpin proses pemungutan pajak, mengawasi pencatatan dan reformasi pertanahan, serta mengelola kas daerah sebagai dasar pembiayaan pembangunan. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, wakil komisaris juga berperan penting dalam mengordinasikan bantuan dan memastikan respon pemerintah berjalan cepat dan tepat. Melalui peran ini, wakil komisaris menjaga stabilitas fiskal sekaligus menjamin perlindungan masyarakat dalam kondisi normal maupun krisis.
Sebagai Ketua Komite Pembangunan Distrik, Wakil Komisaris memimpin proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Ia mengordinasikan berbagai sektor untuk menyusun rencana pembangunan 5 tahunan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui perencanaan yang matang dan pengawasan pelaksanaan program, Wakil Komisaris memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di tingkat distrik. Dalam kapasitasnya sebagai Magistrat Distrik, Wakil Komisaris memikul tanggung jawab atas penegakan hukum, keamanan, dan pemeliharaan ketertiban umum. Dengan dukungan aparat kepolisian, ia mengordinasikan langkah-langkah pengamanan, menangani potensi gangguan ketertiban, serta memastikan hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Peran ini menempatkan Wakil Komisaris sebagai penjaga stabilitas sosial yang memastikan lingkungan distrik tetap aman dan kondusif bagi kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pembahasan mengenai struktur, peran dan fungsi administrasi pemerintahan hingga tingkat distrik telah memberikan gambaran konseptual yang utuh. Melalui kerangka ini, kita dapat memahami bagaimana organisasi pemerintahan bekerja secara sistematis dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, pemahaman administrasi tidak berhenti pada tataran teorik. Untuk melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik nyata, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada studi kasus yang menggambarkan dinamika administrasi pemerintahan di lapangan. Studi kasus Maibrat, Papua, wilayah luas dengan medan, sulit menuntut kapasitas administrasi yang tinggi. Namun, jumlah dan kualitas aparatur terbatas, satu pegawai sering merangkap beberapa fungsi pelayanan. Sarana prasarana administrasi belum memadai, proses pencatatan manual, teknologi minim, pelayanan publik berjalan lambat. Dinamika politik lokal turut mengaruhi stabilitas kerja birokrasi dan konsistensi penyelenggaraan administrasi. Akibatnya, koordinasi belum optimal dan pelayanan terlambat, ada jarak antara desain dan realitas pelaksanaan. Dalam menelaah administrasi di Kabupaten Maibrat, kerangka teoritis membantu menjernihkan akar persoalan. Freddo Lyrics menekankan keterpaduan birokrasi dengan realitas sosial dan budaya setempat. Saat organisasi tidak peka terhadap nilai, bahasa, dan praktik lokal, kebijakan sukar dieksekusi efektif. Sebaliknya, Max Weber menegaskan disiplin birokrasi rasional, profesionalisme aparatur, pembagian kerja tegas, dan sistem merit yang objektif. Di Maibrat, penyesuaian sosial budaya belum kuat, sementara prinsip profesional dan meritokrasi belum konsisten. Akibatnya, proses administrasi berjalan pincang, aturan rapi, tetapi penerimaan masyarakat rapuh. Kegagalan menggabungkan kedua pendekatan ini memperlihatkan masalah yang bersifat struktural sekaligus kultural. Ketidakefektifan administrasi di Kabupaten Maibrat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya koordinasi antar unit menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat dan tidak merata. Program pembangunan yang dirancang di tingkat atas seringkali mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, baik karena kendala geografis, minimnya dukungan teknis, maupun rendahnya kesinambungan kebijakan. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah administrasi tidak hanya bersifat internal birokrasi, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas administrasi distrik di Kabupaten Maibrat,
diperlukan langkah reformasi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan menjadi kebutuhan utama agar aparatur mampu menjalankan tugas secara profesional. Di samping itu, penyederhanaan prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi informasi perlu didorong guna meningkatkan efisiensi serta transparansi pelayanan publik. Reformasi administrasi juga harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif. Dengan mengintegrasikan pendekatan profesionalisme birokrasi dan sensitivitas sosial, administrasi distrik diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara lebih adaptif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut studi kasus, workshop mini project menjadi ruang belajar praktis bagi aparatur. Peserta diperkenalkan sistem digital administrasi dan forum kolaborasi lintas sektor. Mereka mengidentifikasi permasalahan nyata, memetakan data, dan merancang solusi yang aplikatif. Program ProLED memperkuat kepemimpinan dan kompetensi, mendorong birokrasi profesional, adaptif, dan inovatif. Dengan pendekatan partisipatif yang berbasis praktik, kapasitas kepemimpinan tumbuh responsif terhadap tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan, saya percaya kekuatan negara terletak pada kualitas pemimpinnya dan efektivitas birokrasinya. Saya ingin menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi perubahan melalui keteladanan, integritas, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Saya bermimpi membangun birokrasi yang tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memajukan kesejahteraan rakyat. Bagi saya, kepemimpinan bukan soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk melayani dan memberdayakan.